Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube saya, yaitu PMS Podcast Malam Seram, yang ceritanya nggak seram-seram amat. Ini adalah cerita saya yang ketiga, ya. Dan hari ini, tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman seram semuanya yang udah subscribe, like, dan juga komen di channel saya. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa untuk share dan subscribe agar saya bisa lebih giat lagi untuk memberikan cerita-cerita yang seram tapi nggak seram. Oke, kita langsung aja kita berceritanya. Cerita ini saya diceritakan langsung oleh narasumbernya, yaitu Mas Rosid. Langsung aja ke ceritanya ya. Ceritanya adalah cerita pada waktu Mas Rosid masih kecil. Mas Rosid masih kecil dan waktu itu perekonomian di keluarganya tidak begitu baik. Jadi secara tidak langsung Mas Rosid harus mencari kebutuhannya sendiri, begitu. Jadi dia harus bekerja untuk mencari uang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri agar tidak merepotkan orang tua. Karena pada saat itu si bapaknya Mas Rosid ini bekerja ke luar negeri, tapi pada saat itu tidak ada kabar ataupun kiriman dari bapaknya tadi. Jadi secara haruslah secara rela tidak rela ya harus, ikhlas tidak ikhlas ya harus, jalan satu-satunya dia mencari pekerjaan. Dan pada waktu itu Mas Rosid mendapat pekerjaan di kandang ayam, sebuah peternakan ayam yang pemiliknya adalah tetangganya yang masih saudara, yang masih ada ikatan saudara. Dan waktu itu kandang ayam, pekerjaan Mas Rosid itu hanya memberi makan, memberi minum, menjaga ayam, dan juga membersihkan kandang ayam. Dan pada waktu itu Mas Rosid masih berumur, kalau umurnya saya nggak tahu, tapi dia bercerita itu pada waktu kelas 6 SD, yang seharusnya anak umur segitu masih harus giat-giatnya belajar, giat-giatnya bermain, ya kan. Tapi karena keterbatasan perekonomiannya, Mas Rosid harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dan diceritakan si bos ini memberi peringatan kepada si Mas Rosid ini, kalau kamu kasih makan ayam jangan pada saat maghrib. Itu perintah dari bos ayamnya. Dan pada suatu ketika si Mas Rosid ini, dia ada suatu acara keluarga yang dimulai setelah maghrib, gitu kan. Jadi secara bisa tidak bisa, sebelum dia meninggalkan kandangnya ayamnya harus diberi makan dahulu, ya kan. Jadi pada waktu itu pas waktu maghrib dia memberi makan ayam-ayamnya tanpa sepengetahuan
dari bosnya gitu kan. Karena keadaan yang sangat terdesak, akhirnya ya dilakukan juga gitu kan. Karena itu adalah acara keluarga yang diadakan 1 kali 1 tahun begitu, dan keluarganya itu meminta agar si Mas Rosid datang, jangan sampai tidak datang. Dan pada waktu dia memberi makan itu, dia pergi ke tempat kandangnya. Jadi di kandang itu dia mempunyai tempat sendiri untuk tidur, dan juga kandangnya itu terpisah ya. Ada kandang sendiri, ada tempat kamarnya buat Mas Rosid itu sendiri. Dan waktu maghrib itu dia memberi makan ayam. Dia membuka pintu kandang ayam itu, langsung ada angin yang berhembus masuk ke dalam kandang, wus begitu ya, dengan kerasnya gitu loh, sehingga di depan Mas Rosid menceritakan di depan kandang itu ada sebuah pohon ceres atau ceri ya, sebuah ceri yang bulat-bulat. Kalau merah itu rasanya manis kayak banyak bijinya, itu yang keres-keres itu kan. Keres itu seperti ada sesuatu yang masuk, angin masuk ke dalam kandang. Wus begitu saat dia membuka pintu kandangnya. Dan dia melihat di pohon ceres itu daun-daunnya itu seperti terkena angin gitu kan. Dan setelah dia merasakan angin yang lewat itu masuk ke dalam kandang, tiba-tiba matilah lampu. Dan ternyata yang mati hanya di kandangnya Mas Rosid saja. Kandang-kandang yang lain itu terang benderang dan nggak ada lampu mati. Karena si Mas Rosid terburu-buru, dia tidak menghiraukan akan keadaan tersebut. Dia tetap saja memberi makan ayam tadi dengan cepat-cepat, ya kan. Dan setelah itu tidak terasa dia menginjak salah satu batang bambu untuk pijakan tempat ayam itu kan. Ternyata patah gitu, jebol gitu loh. Jebol karena terinjak oleh kakinya sendiri. Dan pada saat dia terperosok, dia di sekelebatan di matanya itu dia melihat bayangan hitam yang melewati dia gitu. Dan Mas Rosid ini semacam nggak menghiraukan ya, apa itu, cuma begitu aja sambil membaca astagfirullah, dia tetap saja memberi makan itu. Dan akhirnya sebelum dia selesai memberi makan dan sebelum dia menutup pintu kandangnya untuk dia ditinggal pergi, sekelebat dia melihat ada sesosok bayangan yang berada di pojokan sambil membawa tempat minumnya ayam. Dan langsung saja si Mas Rosid ini mengunci pintunya dan dia pergi ke pertemuan di keluarganya. Itu untuk cerita yang pertama. Dan cerita selanjutnya juga di peternakan ayam itu, Mas Rosid menceritakan pada saat itu dia selalu tidur di kandang ya, karena dia selalu menjaga kandangnya itu. Pada waktu itu
temannya yang sesama penjaga kandang juga, pada waktu paginya dia bertanya sama si Mas Rosid ini, "Hei bro, kamu tadi malam tidur sama siapa?" gitu kan. "Wah, aku ya tidur sendiri bro, lah sama siapa lagi kalau bukan sendiri," gitu kan. "Enggak, tapi aku kemarin lihat kamu tidur sama seseorang kok." "Hah, tidur sama siapa?" gitu kan. "Ada, kemarin orangnya pakai baju hitam, terus celananya itu selutut, agak tinggi, dia itu tidur di sebelah kamu, terus aku langsung balik." Begitu. Dengar cerita itu, si Mas Rosidnya akhirnya dia macam nggak percaya ya, karena dia semacam tidak merasa apa-apa gitu loh, tidak ada rasa ketakutan, malah senang, dia malah kayak ada yang nemeni gitu loh. Akhirnya karena cerita cerita temannya si Mas Rosid ini, si Mas Rosid nggak berani tidur lagi di situ selama 2 bulan, hanya waktunya memberi makan ayam. Si Mas Rosid balik memberi makan ayam, setelah itu dia balik pulang ke rumahnya sendiri begitu. Dan ada juga cerita selanjutnya, pada waktu itu si Mas Rosid itu meminta cuti beberapa bulan lah, karena ada sekolah mungkin ya, dulu itu masih SMP, dia harus meninggalkan pekerjaan itu begitu. Tapi karena dia meminta izin kepada pemilik kandangnya, si bos ayam itu, dan si bos ayam itu dia marah-marah sambil dia melempar toples gelas yang ada di depannya itu, sambil berkata begini, "Kalau kamu sampai nggak menjaga itu kandang, hancur semuanya. Aku wis nggak tahu wis. Pokoknya kamu harus jaga kandang ayam itu." Akhirnya karena si Mas Rosid ini masih kecil, dia takut, akhirnya dia kembali ke kandang untuk menjaga. Dan cerita selanjutnya itu, ada satu orang temannya yang baru menjaga di tempat itu, dan pada saat itu si Mas Rosidnya sedang nggak menginap di situ, tidak menjaga di situ, dikarenakan dia lagi memindahkan makanan ayam dari truk besar ke tempat kandang ayam milik bosnya itu tadi. Dikarenakan pakan ayam itu tadi, truknya tidak bisa masuk ke dalam kampung karena terlalu besar dan tidak bisa masuk ke dalam gang di desa begitu. Itu zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah sudah diperlebar. Pada waktu itu si Mas Rosid tidak pulang ya kan ke kandang, dia langsung pulang ke rumahnya sendiri. Dalam 2 hari ini, temannya tadi yang bergantian berjaga itu langsung minta berhenti, tidak mau jaga lagi di situ. Terus si Mas Rosid bertanya, "Kenapa kamu kok
nggak mau jaga di situ, memangnya ada apa gitu kan. Dan temannya itu menceritakan hal yang terjadi sama Mas Rosid. Katanya semalam itu ada sosok bayangan yang berwarna hitam, memiliki cakar atau kuku yang panjang yang mau mencekik dia. Terus si Mas Rosid ini berkata, kok bisa ya, padahal aku di sana itu udah bertahun-tahun, sudah 2 tahun Mas Rosid menjaga ayam di kandangnya bos ayam itu kan, sudah 2 tahun. Padahal si Mas Rosid sendiri bercerita dia tidak pernah bertemu dengan sosok yang diceritakan oleh temannya tadi. Dan pada saat dia setelah lulus SMP, dia mendapat panggilan kerja di Malaysia. Akhirnya dia berpamitan kepada bos ayamnya itu, dan mau nggak mau akhirnya si bos mengizinkan untuk si Mas Rosid ini pergi merantau ke Malaysia. Tapi sebelum si Mas Rosid ini pergi ke Malaysia, si bos ayam itu berkata dalam bahasa Indonesia begini ya, aku sudah nggak tahu lagi Sid, kalau kamu pergi aku nggak tahu sama usahaku, sama kandang ayamku, karena kamu yang bisa jaga di situ, satu-satunya yang bisa jaga di situ gitu. Dan ternyata benar, setelah si Mas Rosid ini pulang dari Malaysia sekitar 2 tahun kemudian, usaha peternakan ayam itu hancur, istilahnya itu roboh ya, bukanlah hancur karena ayamnya yang nggak bagus atau banyak yang mati, bukan, tapi kandang ayamnya itu roboh begitu. Dan sampai sekarang kandang ayam tetap ada, tapi nggak pernah dipakai sama sekali. Nah, sampai di sini cerita saya. Untuk Mas Rosidnya terima kasih karena sudah berbagi cerita. Dan saya mohon maaf untuk cerita saya yang berbelit-belit atau yang berulang-ulang. Nah, di belakang saya ada orang yang menjemur baju. Yang berbelit-belit, yang saya masih memikirkan kata-katanya ya, tapi karena saya nggak menghafal, nggak memakai skenario, jadi skenanya aja. Jadi mohon maaf, saya masih belajar, saya masih pemula, saya masih belajar gitu ceritanya ya. Ya semoga saja teman-teman bisa memaklumi semua. Untuk teman-teman semuanya, semoga diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, karena dunia ini sekarang semakin tua ya, harus hati-hati semuanya, jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan semoga teman-teman semuanya diberikan kelancaran urusannya di dunia dan akhirat. Saya mohon undur diri dulu, sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga kritik yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.